Oh, kita sudah Facebook Live sudah bergabung bersama dengan jutaan netizen yang ada di Oh, Papa Online. kita bersama dengan UYM yang dikenal juga dengan Ustadz Entrepreneur yang sangat fenomenal. Amin. Ustadz, Yap. yang penting pertama sehat dulu ya Ustadz ya. Sehat betul. Alhamdulillah. Pak Ketua Dan ini stabil ya. Berat badannya, gantengnya stabil ya. Luar biasa. jangan begitu Ustadz. Iya beneran ya Allah. Ustadz juga tambah muda nih. Tembem ya. Jadi Bung No. Karno pernah bilang, Ustadz, Ah, urusan pangan adalah urusan hidup mati rakyat. Allah. Dan sekarang kan kita punya datanya Indonesia banyak impor Yap. pangan. Iya. Sementara 50% produksi beras dunia itu dari Asia itu dari Cina dan India. Gimana Ustadz di Universitas Darul Quran udah jadi universitas ya Ustadz ya? Iya, ada dua tuh. Ada yang jalur Kemenak sama Kemenristek Dikti. Nah itu gimana ininya? Apa ada penekanan nggak urusan pangan Ustadz? Iya, kita ada yang studi kewirausahaan kan. Hmm. Dan itu langsung salah satu konsentrasinya memang ke pangan. Karena pangan ini seksi, menarik, dan dalam tempo sebulan semua yang ikut nanam-nanam dan miara-miara udah langsung jadi pengusaha tuh, Chief. Jadi ada ininya nggak Ustadz? Ada referensi dari Quran sama hadisnya yang berkaitan dengan pangan ini mengenai Ya, urusan Ar-Rahman aja isinya udah tentang pangan. pangan ya. Surah Ar-Rahman isinya udah tentang pangan kan, tentang Hmm. pangan, tentang buah-buahan. Sorga ceritanya pangan. Kalau Allah cerita tentang sorga isinya tentang pangan kan. Jannatin min nakhili wa a'nabin gitu kan. Di sorga ada kebon kan, coba pangan coba. Jadi Kan teknologi pangannya sorga kan gitu. memang fitrahnya manusia ini kita agriculture ya, Ustadz ya. Kelihatannya begitu. Makanya kan saya nawarin itu gerakan rumahan itu yang ayo nanam-nanam, ayo miara-miara gitu. Yang bisa ditanam, yang bisa dipiara, apa aja gitu. Nah ini Ustadz nih, 500.000 ton beras sekarang tertahan di pelabuhan di India. Karena mereka sekarang lagi hitung-hitung. Karena kekhawatirannya pasca pandemi COVID-19 ini ada kekurangan pangan. Dan kalau India, China, Vietnam, Thailand itu berasnya mereka nggak jadi diekspor karena kebutuhan pangan dalam negerinya Kurang. ya kurang, pasti akan berdampak harga beras meningkat. Sementara produksi beras Indonesia lumayan sih Stat, 31 juta ton dan kebutuhan berasnya 29. Mestinya kita bisa Surplus 2 tuh. surplus gitu. Tapi kenapa ya Stat ya? Harganya itu kadang-kadang melonjak dan petaninya nggak makmur, nggak sejahtera, tapi buat di masyarakat itu mahal Stat. Emang benar kata Pak Ketua, jadi yang nggak pasti di Indonesia ini bukan cuma soal hukum dan keadilan, tapi juga kepastian harga. Jadi kita ini nggak pernah bisa ngitung secara pasti gitu, karena kepastian harga, bahkan kepastian adanya barang itu yang juga problem juga. Dan kalau menurut saya sih, beberapa tahun terakhir ini kan orang udah mulai campaign tentang substitut dari beras kan. Jadi kalau orang itu mau nanam paya sama pisang aja itu dalam berapa waktu ke depan ya, bulan itu udah selesai, udah nggak ada urusan dengan beras juga. Terus ketika orang kemudian miara ayam anakan itu, anak ayam, misalkan dia beli 50.000 nih 10 anak ayam, itu dalam tempo 2 bulan dan seterusnya sepanjang tahun udah selamat. Karena orang makan protein sama lemak aja kan udah kenyang gitu kan. Dan diet modern sekarang kan memang untuk penyakit dan kesehatan kan udah meninggalkan beras juga. Iya, Jadi karbo kalian dihajar gitu. Oh, iya.
Ya, karbo sekarang Dengeran. karbo banyak ini ya karena gula ya, jadi Iya, orang balik insulin ke kan. protein. Nah, ini ada lagi data Stat bahwa pengeluaran rakyat miskin itu 20%, 4% itu baru protein. Sapi, telur dan lain sebagainya. Jadi ini mesti diubah supaya rakyat prasejahtera itu dapat asupan protein yang lebih banyak. Karena kalau kita terlalu banyak karbo justru nggak dapat Low tuh on ya. nutrisinya. Iya. Nah, sepertiga pangan dunia ini juga diproduksi oleh petani kecil menengah. Yap. Kita lihat dengan pandemi COVID-19 ini banyak orang kehilangan mata pencarian. Banyak yang nganggur. Di Indonesia sendiri kata Pak Rosan Roslani, Ketua Kadin, ada lebih dari 5 juta yang mungkin harus di PHK. Ini kan jumlahnya banyak sekali nih, Ustaz. Ada pemikiran nggak, Ustaz? Gimana kita ini nyikapi masalah saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencarian, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gerakannya Pak Sandi, Papa Online kita ini, OKOC Peduli, kemudian gerakan Siap Kerja, Bank Infak dan lain ini sebenarnya udah terakselerasi dengan baik ya. Tinggal semua pihak ikutan ngepost gitu. Terus kemudian harus ada yang real memang ke masyarakat, pengetahuan-pengetahuan sederhana yang praktis-praktis itu. Kayak beberapa waktu yang lalu, Chief, itu kita datang ke rumah orang susah nih. Mereka udah gembira nih kita datang. Dikirain bawa beras, bawa sembako. Tapi kita datang nih bawa ilmu gitu. Kita datang bawa ilmu, kita periksa dapurnya. Ternyata ya dengan cara-cara santun, akrab, gembira gitu ya. Bukan meriksa kayak orang mau apa ya, enggak. Kita ngobrol lah gitu. Nah didapati dia masih punya 2 kilo telur. Kemudian beras yang insya Allah cukup. Tapi karena kosakatanya adalah untuk bertahan, itu yang membuat dia jadi gelap 2 minggu ke depan makan apa gitu. Iya. Nah kemudian ketika kita ajarin ilmu, ya, dan inilah yang pertama kali dibagi oleh Allah kan kepada umat manusia. Jadi sebelum Allah ngasih alamnya, ngasih ilmu. Nah ketika kemudian kita ajarin ngupload di status WA doang, karena orang miskin kan juga rata-rata juga pada punya handphone gitu. Begitu kemudian diupload di status WA, nih mau bikin telur kecap, ada yang mau mesen nggak? Mesen telur balado, mau mesen nggak gitu. Ternyata iya langsung tangtung, akhirnya dia takdir Allah ya, kemarin kan bulan puasa memang banyak juga yang berbagi ya. Itu bisa ratusan porsi loh, dan dia bisa yang tadinya untuk bertahan akhirnya jadi jualan kan, jadi muter. Ya pengetahuan praktis kayak gitu tuh menurut saya perlu disampaikan tanpa perlu ditenderin kartu prakerja. Asik. Ngomong-ngomong kartu prakerja itu Paytrend juga bisa mestinya ya, karena kan kita bisa pelatihan juga. Mungkin saya bisa disewa sama Paytrend, saya kasih pelatihan. Pak Sandi kan yang punya Paytrend ya. Sudah berapa saat ininya Paytrend? Kita baru dibuka suspena lagi kan baru kemarin Pak Ketua. Ini satu-satunya yang punya license dari BI ya saat ya? Bukan satu-satunya, tapi satu-satunya Indonesia kali ya gitu. Satu-satunya di Indonesia ya. Jadi yang kemarin ini kan yang 100% Indonesia loh ya. Iya, betul. Maksudnya satu-satunya yang Indonesia ya, karena lokal. Kemarin aku sempat prihatin juga tuh ada berapa koperasi syariah dimasukin ke list dari yang kemungkinan kesulitan keuangan di pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sih justru COVID-19 ini memperkuat ya digitalisasi daripada kita, karena kalau UKM-UKM itu nggak masuk ke ekosistem digital agak susah ya bersaing. Iya benar, susah benar. Nah kembali ke soal tadi itu, kalau misalkan masyarakat punya pengetahuan praktis, jadi ini soal
soal bagaimana transfer knowledge, kemudian transfer experiences kepada masyarakat bahwa kan semua orang punya potensi ya sebenarnya dalam dirinya. Nah, potensi ini jadi kekubur ketika dia memang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Bayangin coba, ada yang puluhan tahun kerjaan. Jadi kan nggak pernah mikir untuk nyari duit di luar kerjaannya. Ketika itu mati, dia shiftingnya lama gitu. Tapi manakala kita kasih tahu jadi beda. Tadi yang pertama soal telur balado, telur kecap. Yang kemudian akhirnya jadi berkembang kemana-mana dah. Tuh orang kalau begitu udah kebuka kan, dia merasa pede dan kemudian akhirnya dari upload status WA ya, aja ya. Iya, belum ngomong Instagram, belum. Nah, yang satu lagi ada pengalaman menarik ketika ada orang komen, ya gimana mau nanam tat, kita kagak punya lahan gitu. Nah, kemudian saya nyuruh Wirda CS kejar orang itu. Kemudian dengan izin Allah nih cerita gitu ya, kita ngejar, begitu kejar, kita transfer knowledge gitu loh. Anda beli pepaya bisa nggak? Bisa. Ya udah beli pepaya 1. Nah ketika dia beli pepaya 1, Masya Allah itu kan bijinya banyak banget gitu kan. Satu pepaya tuh bisa sampai 50 sampai 100 biji. Dan biji itu kalau dibibitin 100% jadi. Dan nggak perlu ditanam. Orang itu bingung. Lah, kok nggak perlu ditanam? Nggak perlu ditanam gimana ceritanya, Kak Wirda? Ya memang kata Papa, Anda jualan bibit pepaya. Beda lagi kan? Beda lagi. Jadi dia beli pepaya, bijinya dia semula, ya gue nggak punya tanah, mau nanam di mana? Memang nggak perlu lo tanam, yang lo perlu lakuin cuman tuh biji jadi bibit. Begitu udah tingginya misalkan 5-10 cm, bisa lo jual ceban kayak 15.000 kayak gitu loh. Dan orang-orang seperti itu sekarang udah jual macam-macam. Sebagiannya udah saya Instagramin juga tuh Pak Ketua. Jadi keberhasilan orang-orang. Jadi mindset, ini kan soal mindset itu ya. Soal mindset kan. Orang kan nyari batang singkong sekarang susah Pak orang kota. Nyari batang singkong sekarang orang kota susah. Padahal dia kan pengen punya singkong yang nanti kapan bisa diangkat sendiri. Lah batang singkong itu laku loh dijual. Online loh. Bisa diplastik-plastikin. Jadi sebenarnya sih, atau mungkin ya Pak Ketua, kita mesti bikin bank ide kali kayaknya. Ya, bukan cuma bank kerja tapi bank ide yang praktikal, yang simple gitu kan, dan pasti mujarab. Pasti mujarab. Ya pokoknya apalah gitu ya, bank ide gitu, dan semua nanti bisa naruh ide di situ gitu loh. Jadi kayak YouTube tapi ini lebih segmented lagi gitu, orang-orang yang nyari ide apa gitu loh. Dulu aku pernah bikin saat Jakarta beride, mirip-mirip ini. Jadi tulis ide-ide seperti itu dan khususnya soal pangan nih kan kita impor pangannya tinggi, jadi banyak ide-ide tentang gimana kita ketahanan pangan ini. Saya ngobrol juga sama teman-teman terakhir sama Pak Prabowo juga, dia khawatir banget ya karena ini ada beberapa data-data nih yang saya ingin share. Kita kan rentan terhadap perubahan harga pangan global. Dengan adanya kenaikan harga pangan, misalnya nih, harga rata-rata beras di Indonesia selama minggu pertama bulan April 11.900 rupiah per kilogram. Jadi naik sekitar 1,3% dibanding Desember 2019. Naiknya memang nggak tinggi sih, tapi kalau kita annualize nih tinggi nih. Dan di provinsi-provinsi yang PSBB seperti DKI, harga beras lebih tinggi, sudah nyampe 13.500 rupiah per kilogram di pasar-pasar tradisional. Saya mantau nih. Nah, kenaikan harga komoditas pangan impor lebih terasa. Desember hingga April 2020, harga gula naik 33%, sepertiga naiknya. Sempat nyentuh angka 20 ribuan, tapi sekarang setelnya tuh 18 ribuan, 18.400 per kilogram. Yang warnanya kuning tuh, yang masyarakat suka. Kalau yang putih memang bisa lebih murah. Nah, bawang putih meningkat sekitar 36%. Sekarang 9 ribu lah per kilogram. Nah, dari ide-ide yang tadi, sebetulnya dengan urban farming, substitusi gula tadi pakai kita nanam gula aren, terus juga beras kita substitusi dengan tadi kayak ada singkong maupun protein. Menurut saya sih kita mestinya nggak perlu
khawatir terhadap perubahan ekosistem pangan dunia ini, Sat. Benar nggak, Sat? Contoh nih Pak Ketua ya, bawang putih ya. Saya kemarin rada-rada gamparin juga diri saya dan teman-teman gitu bahwa ngapain itu bawang putih sampai impor. Bawang putih tak tunjukin mulai dari ngambil di dapurnya istri, tak potong atasnya, tancepin doang. Ditancepin doang. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Tiga-tiganya hidup. Itu tinggal pakai bekas telur begitu ya, nggak usah dipakein apa-apa lah, udah pokok tancep-tancepin aja. Orang ditaruh di kulkas aja bawang mah hidup, ditaruh di kulkas bawang muncul tunasnya kok, muncul. Itu luar biasa itu. Nah, banyak orang nggak menyadari gitu bahwa dia tinggal di kontrakan kecil aja, kontrakan kecil nih, temboknya itu bisa jadi lahan nanam bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai, tomat, bawang lah istilahnya begitu. Kemudian dengan segala bentuk rupa rimpang ya, atau kemudian kayak jahe, lengkuas, kunyit, dan itu jadi duit, asli jadi duit. Ada temen yang kemudian mengemas pakai pita dan kemasan lain, lalu kemudian daun bawang itu jadi gift. Maka ketika dia jadi gift, harganya bisa 125. Saya bilang konyol juga loh ya jual gift barang hidup gitu loh. Kan bawang tuh lucu ya. Bawang tuh lucu banget gitu. Ini saya nanam okra nih, Chef. Ini baru makan okra kemarin dikirim. Nah, ini tuh gede banget tuh. Ini. Waduh, itu enak banget nih kalau di itu tuh. Nah, ini kan mahal banget nih 3 biji ini. Ini nggak kena cepek nih kalau di supermarket yang gede. Dan ini rata-rata impor kan. Ini nanam kayak gini coba. Hah? Tuh, nih nanam tomat mini. Masya Allah. Manisnya tak ampun. Bismillah. Manisnya. Jadi ini awalnya kita ngomong pangan ini karena lihat Instagramnya Ustadz Yusuf Mansur. Asik. Dia mau ada semangka kecil. Nah. Semangka kecil banget. Semangka mini. Nah, juga aku teringat waktu ke Cipondo ngelihat di pesantren semua tuh ditanemin gitu loh. Iya. Jadi ternyata Ustadz Yusuf Mansur ini punya kebun di rumah, di sekeliling rumah juga, di pesantren juga, di rooftop ditanemin sayur dan buah-buahan. Jadi karena itulah saya kalau ayam negeri sendiri, bukan ayam negeri impor. Itu ayam negeri. Itu di ayam petelur. Ini di rumah nih. Bagian ditetesin yang telur ayam kampung. Kemarin malah dapat telur ayam hijau. Nah, saya bilang kan kalau teman-teman punya duit 50.000, dia beli anak ayam itu 10. 1 bulan 2 bulan itu udah bisa dipotong, gede banget. Dan kalau dia beli tiap bulan 10 dalam setahun 400, bukan 120. Kenapa 400? Pada betelor. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Ustadz Yusuf Mansur ini menanam? Saya baru ketemu jawabannya setelah ketemu hadis nih kemarin. Itu orang Muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Ini ada riwayat Imam Muslim. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini kan terkenal sebagai ustadznya sedekah nih. Mister sedekah. Asik. Ternyata beliau nanam itu juga perkara sedekah juga. Jadi kita belajar nih. Karena nanam itu sedekahnya sampai kiamat. Sudah pasti. Masya Allah, coba tuh. Paling baik gitu loh. Itu. Bener nggak tuh, Ustadz? Banget. Dan saya lagi campaign juga, Pak Ketua. Campaign agar orang-orang mau nggak pakai genteng. Jadi potong aja rumahnya. Rooftop ya? Rooftop garden, rooftop farming. Terus satu lagi agak konyol sih. Saya minta teman-teman musola dan masjid motong kubahnya. Selama ini kan kubah jadi cost ya, dan nggak pernah unuseful lah, nggak useless lah, nggak pernah bisa dimanfaatkan.
Nah, saya bilang kenapa nggak dijadiin rooftop masjid itu kan, rooftop farming masjid, rooftop garden masjid itu. Dan di Indonesia kan ada 1 juta masjid dan musola. Berarti kalau rata-rata 100 meter aja ada 100 juta gitu kan lahan baru. Dan jarang yang 100 meter, rata-rata 1.000 kan. Iya. Kalau 1.000 kan berarti ada 100 miliar loh. Hah? 100 miliar lahan baru. Terus rumah yang pakai token listrik itu ada 100 jutaan. Berarti ada 100 jutaan juga rumah yang pakai genteng. Lah, terus aku coba iseng bikinin PT-nya nih, Pak Ketua. PT-nya namanya lucu-lucuan aja, PT Rooftop Indonesia gitu. Nah, rencananya PT Rooftop Indonesia ini mau matur ke Pak Ketua juga, itu jadi semacam crowdfunding movement, ya, bahwa orang kampung nggak bisa motong lah, pasti nggak bisa motong karena ya duit dari mana kan. Nah, tapi kita rame-ramein nih, motong rumahnya orang kampung. Lalu orang kampung ini kita bikinin manajemennya, farming management. Jadi kita bikinin kampung rooftop, kampung rooftop, kampung rooftop. Nanti dengan berbeda jenis yang ditanam dan dipiaranya di atas itu. Nah, orang-orang nanti crowdfunding di situ. Jadi yang misalnya ada satu rumah bersedia dibelah, bersedia dipotong, ya. Nah, kita ngerame-ramein nih 1.000 orang, kemudian ngerame-ramein di situ, jadilah kemudian rumah itu jadi ada pertanian di atasnya. Nah, kita mesti ada manajemen hostnya, host manajemennya, hospitality-nya, servingnya. Karena nggak bisa kita masyarakat itu kan harus dicontohin, dia ngelihat. Habis itu dia ngelakuin yang kita contohin dan kita ngelihat yang dia lakuin. Nah, habis itu bergulir, saya yakin tuh dalam tempo 3-6 bulan aja selesai. Nah, mengubah kemudian juga sekolah-sekolah, pesantren-pesantren saya racun-racunin tuh, Pak Ketua. Jadi pesantren saya bilang, woi, ini kan kelas bisa sampai 100 kelas loh. Ya kan, 100 kelas, ada yang pesantren yang gede-gede malah bisa 200 kelas itu. Lah atasnya kan dimatiin, jangan, atasnya jadiin kebun. Udah pada jadi tuh, ada banyak teman-teman yang udah pada ngirim-ngirimin gambar. Iya ya, beda ya. Kita bisa ngelihat matahari, bisa ngelihat bulan, bisa ngelihat cahaya bintang. Itu keren banget. Pak Ketua, aku ngirim ayam kate ya nanti ya ke rumah ya. Oke, boleh. Gini, Sulaiman senang tuh, Sulaiman. Iya, Pak Ketua, ayam kate 5 biji. Ayam kate 5 biji sama 1 ayam jago. Itu tiap hari bertelur 5. Oh ya? Iya bener, tuh ayam kate doyan banget. Kalau ayam jago lagi tidur dibangunin sama dia. Oke, kemandirian pangan kita bisa mulai dari rumah, dari pesantren, dari masjid, sekolah, dari komunitas. Nah, ini menarik nih, karena nih ada data lagi nih, Ustaz. Nah, rumah tangga miskin adalah petani. Kan sebetulnya ini ironis ya, karena petani itu mestinya dengan begitu banyak lahan yang subur, sektor pertanian sekarang malah semakin ditinggalkan. Jumlah rumah tangga petani itu merosot sekarang udah di bawah 15%. Dan ada satu data yang cukup menyedihkan juga bahwa 61% petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Padahal 1 dari 3 orang Indonesia bekerja di sektor pertanian dan menyerap tenaga kerja terbesar. Nah, kalau dilihat seperti ini, Ustaz, ini kan tanggung jawab kita nih. Bagaimana anak-anak muda, milenial nih, penggemar UYM ini, bisa kita combine nih sama grupnya Papa Online ini, kita bawa menuju ke petani modern milenial. Iya, benar. Ini ya kalau anak-anak muda pasti mereka ini lebih kreatif lah dari kita-kita. Begitu kemudian pertanian ini ditumpangin aplikasi, ya dia bisa cross village, cross city, dan bisa dari awal sudah dapat buyer. Ini seksi banget. Di YouTube tuh ada anak muda yang sengaja keluar untuk menjadi petani melon, sebulan 60-100 juta loh. Dan saya udah buktiin itu, 1 melon, aku beli melon Jepang, 500.000 lah kira-kira kalau udah nyampe ke Indonesianya. Itu dibibitin, nggak putus-putus itu. Dan 2 tahun terakhir kemudian kita bikin industrinya, Pak Ketua. Jadi
Sukabumi, Kadu Dampit, sekarang ini lagi ditanam 14.000 bibit melon. Sedangkan kita tahu dong dari satu kan bisa jadi, menurut Quran kan satu jadi 700 kan? Iya tuh, kayak apa tuh? 1 hektar melon semua tuh. Nah, memang tantangan kita adalah memang penjualan. Tapi hari ini penjualan itu udah no issue. Hari ini udah no issue. Status WA aja laku, gimana? Emang zaman dulu mesti dibawa ke pasar. Kan gitu. Ustaz, ada pertanyaan dari netizen. Dari netizen. Untuk Ustadz dari netizen dengan nama Papa Boim. Papa Boim. Tats, modal berapa buat kita bikin kebun sayur di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ember bekas, udah nggak perlu modal. Ada gayung bekas, nggak perlu modal. Kalau nggak ada ember, nggak ada bekas, lu namuk ke rumah siapa kek, masuk kamar mandi lu bawa. Oke, Papa Boim, kagak pakai modal. Kagak pakai modal itu. Apa modalnya ember bekas atau gayung bekas. Iya, apa adanya. Tanah kan juga bisa ngorek-ngorek lah, ya kan. Dan Indonesia ini istimewa. Hatta duren nih, Ketua. Cuman, ini kan duren kan harusnya kan di industri ya. Tapi duren ini ditancepin, ditinggal, nggak usah dirawat, hidup. Nah, kembali orang bilang, yo tapi kalau duren kan nanti gimana numbuhnya? Lo mikirnya jangan buat lo mikirnya buat jualan bibit. Iya kan, 1 pohon duren, Pak Ketua, kalau udah jadi 2 meter, itu 300.000. Nggak murah loh. Iya kan? Ya, yang kecil-kecil aja bisa angka 75-100 kok. Gitu. Jadi bukan cuman nggak ada modal nih, nggak perlu modal, tapi juga bakal jadi duit lah gitu. Insya Allah. Pertanyaan kedua untuk Papa Online dari Pak Hadi. Saya nih pingin bikin usaha hidroponik. Bagaimana menjualnya, Pak? Saya nggak pengalaman jualan. Nah, Pak Hadi, tadi kalau kita lihat, kalau produk-produk makanan sekarang tidak usah repot-repot. Pakai status WA saja sudah bisa jualan. Kedua, ikut OKOC, Pak Hadi. Yes. Ikut OKOC, ada 400.000 para pengusaha yang tergabung di sana. Kalau hidroponik, insya Allah, karena itu kan banyak itu. Iya, banyak. Organik, terus banyak yang sekarang lagi butuh, apalagi kalau kita gabungin sama digitalisasi, sehingga kita bisa juga home delivery. Sayur-sayur yang segar dari hidroponik ini sekarang maju. Apalagi kayak okra gitu, wah itu banyak yang mau. Kemarin saya lihat itu okra tuh banyaknya impor. Padahal bisa dan okra juga. Itu gampang banget nanamnya. Gampang banget. Dan dia tuh kayak pohon pisang. Berentet gitu kalau udah kena jadi tuh wurut gitu. Itu bisa 1 kebun dia doang tuh. Nah, ini saya ingin sharing bahwa kenapa pertanian dan pangan itu penting? Karena mensejahterakan petani itu merupakan satu langkah yang sangat produktif bila kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha. Jadi kita bangun usahanya tuh ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini sebetulnya ilmunya itu bisa dapat dari Menteri Pertanian terbaik dunia, yaitu yang pernah ada Menteri Pertanian sekaligus Menteri Keuangan terbaik dunia, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Benar. Ini Menteri Pertanian sekaligus Menteri Keuangan terbaik ever. Iya. The best. Karena dia pakai Mansur tuh, aduh. Iya, betul. Iya, benar juga ya. Mansur. Benar juga ya, Menteri Pertanian sama Menteri Keuangan ya. Iya loh, benar. Saya nggak kepikiran loh. Dia sekaligus gitu. Iya loh, benar. Dia bilang kita mau paceklik nih, ayo pada nanem nih. 7 tahun nih kita bisa nanem, habis ini paceklik. Bener aja. Bener. Nah nih, Ustadz, pertanyaan ketiga buat Ustadz. Buat UYM, yaitu dari Pak Enlit. Tats, maaf ya Tats, mungkin ini nggak nyambung sama temanya. Saya penasaran aja, rahasia apa antum sabar disuuzonin? Ayo, rahasia sabar nih. Gimana rahasia sabar, Tats?
Ke satu, aib yang dibuka belum yang sebenarnya. Aib yang dibuka belum yang gedenya. Aib yang dibuka belum yang paling buruknya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Yang kedua, emang saya pantas begitu Pak Ketua. Jadi ya kita minta sama Allah, dengan jalan begitu saya dimaafin sama Allah gitu. Dan prinsipnya sih prinsip tanaman lagi nih Pak Ketua. Ya ini pupuk gitu. Kan kita perlu pupuk nih buat tanaman kita supaya tumbuh subur, berbuah, berkembang gitu kan. Bertunas gitu kan. Nah, capek-capek kita nyari pupuk, kudu beli, kudu nyari. Ini ada yang nganterin. Nah, jangan dipulangin, terima aja gitu. Karena itu semua pupuk, bikin kita gede, bikin kita bagus. Sehingga yang perlu dilakukan cuman memperbaiki mata sama telinga sama mulut. Frekuensi mata saya berusaha untuk saya perbaiki. Frekuensi kuping saya usaha untuk saya perbaiki. Frekuensi mulut juga saya berusaha untuk saya perbaiki. Misal, ketika ada orang bilang jelek loh gitu. Tapi telinga kita karena udah dibetulin frekuensinya, maka terdengarnya lu nyisir dong, gitu. gitu. Ketika kemudian mata kita ngelihat motor hilang, karena frekuensinya udah benar, yang dilihat Camry baru, gitu. Oke, tadi kita ngomongin milenial. Kita punya 130 juta milenial yang akan masuk di pasar kerja di tahun 2030. 130 juta ya? Betul, 130 juta. Jadi semakin hari kita semakin dibukakan mata bahwa milenial ini kalau diarahkan dengan baik, dengan ilmu yang baik, bisa masuk ke sektor pertanian dan juga ketahanan pangan. Kita ciptakan satu peluang yang kita sebut sebagai green jobs, yaitu satu lapangan usaha, lapangan green kerja job yang bisa membuka peluang kerja dan juga ketahanan pangan. Kedua, di rumah-rumah, di pesantren, di masjid musola, kalau kita mulai menanam bahan pangan, urban dan community farming, saya pernah nyobanya Desember 2017 waktu tugas di Pemprov DKI, kita namakan gang hijau. Gang hijau ini jadi mulai dari rooftop sampai pojokan, sisa tanah berapa meter juga ditanemin, bahkan vertikal juga ada. Nah, sayuran hijau ini juga bisa tumbuh di lahan yang sempit. Kita coba di Cempaka Putih kemarin di beberapa RW di sana, dan akhirnya pupuknya juga bisa dipakai dari sampah rumah tangga. Jadi ini kayak cycle yang jadi dari sampahnya bisa jadi pupuk, dari daunnya juga dari hasilnya itu bisa dibeli oleh masyarakat sekitar situ. Jadi merupakan satu siklus gitu, Ustaz. Benar. Jadi kalau misalnya tadi yang bisa dikembangkan, yang Ustaz sampaikan tadi, anak-anak muda didorong ke sana, saya nggak ngelihat kenapa kita mestinya takut terhadap adanya krisis pangan, karena kita punya kemampuan. Benar, bahkan bisa di atas sungai yang kotor tuh sekarang. Sekarang sungai yang kotor aja nih, biarin aja dia kotor. Kadang-kadang makin kotor makin keren tuh sayur. Karena di dalamnya tuh jadi banyak vitamin. Ada yang ngapung-ngapung ya, Ustaz. Oke, Ustaz, pertanyaan keempat buat Ustaz dari Pak Umar. Ustaz, apa benar tanaman kalau dibacain Quran jadi subur? Oke, gini. Gimana kalau pakai MP3, Ustaz? Malas kalau pakai MP3. Dapat berkah nggak kita, Ustaz, kalau pakai MP3? Iya, kalau pakai MP3 jadi malas, namanya interaksi batinnya nggak ada. Kan tanaman itu kan perlu dielus-elus, diajak ngomong. Pohon cabe lu berbuah ya, yang banyak. Kalau ntar berbuahnya banyak, tetangga tuh gue bagiin. Nah, dia nyumbuh tuh banyak gitu. Belimbing lu yang manis ya gitu. Tapi jangan diancam, kalau nggak manis gue potong lo. Mati tuh pohon belimbing. Nah, jadi kenapa saya pertama kali ngeliat ibu saya kalau lagi nyiram kembang itu dia sambil ngajak-ngajak ngomong gitu. Ngajak ngomong kan? Terus Mbak Nur juga begitu. Terus gitu ya. Ini ada yang apa, stres atau apa, rupanya katanya kalau diajak ngomong itu tumbuhnya lebih cepat.
Karena Bener ya, gini Tat? kan, rahasianya kan gini, ini rahasianya ada di sains kan. Sebenarnya agama itu kan akal ya. Baik itu kita, baik itu diri kita maupun tanaman, unsur utamanya kan tetap air. Nah, kan kita sama-sama tahu molekul air itu kan sensitif. Ya kan sensitif. Kita ngeluh dia bereaksi, kita muji dia bereaksi. Maka kenapa badan kita ini yang memang mayoriti adalah air. Kalau dibacain Quran kita jadi tenang, jadi sejuk. Ya begitu. Dulu kan ada penelitian molekul air itu loh, ya kan, yang dari Jepang itu kan. Kalau dipuji, kalau dikasih instrumen yang menenangkan, maka air ini akan membentuk molekul-molekul yang mendekati zam-zam kan zaman dulu tuh ada tuh. Jadi kalau tanaman, bahkan tikus nih Pak Ketua, ada testimoni ini menarik banyak banget. Saya minta yang udah pada bertestimoni nulis di Facebooknya Pak Ketua, di YouTube-nya Pak Ketua. Jadi kita bisa pesan kok sama tikus. Tikus gantian ya. Hah? Yang panen pertama gue dulu lah. Biar gue bisa ngeliat ntar panen kedua lo gitu. Itu bisa loh. Iya, Bisa diajak kompromi ya? bener. Jangan gak dibagi. Kalau gak dibagi dia juga ngerti. Wah, gue gak dibagi ini gitu. Ayam kan pada matok-matokin cabe tuh. Kita ngomong sama ayam. Ayam, ntar gue beliin lo makanan lo. Gak usah matok-matokin cabe gue nih. Jadi panas pohon cabenya gitu. Itu ayam ngerti beneran dah. Intinya kan diajak ngomong. Bener juga ternyata. Kita mesti adil. Masa lu terus yang enak Terus. dari hasil jualan cabai lu beliin makanan gue. Nah ini ada Mbak Rahmawati nih. Mbak Rahmawati dinyalain kameranya nih. Ada pertanyaan buat Ustadz. Oh siap. Silakan Mbak Rahmawati. Dia sudah masuk di Zoom room kita. Mohon dinyalakan kameranya Mbak Rahma. Dan tolong di unmute. Keren. Keren. Rahmawati Soekarno Putri. Silakan. Wih, plok. Pertanyaannya silakan dibaca sendiri, Bu Rahma. Ya, di itu dulu, di unmute, Di unmute. Nah, sip, oke, udah. Ya. Tat. Yep. Di rumah saya kan di rumah terlalu banyak pohon besar nih, Tat. Terus kendala berkebun sayur mayur tuh kebanyakan kan butuh banyak sinar matahari. Oke. Nah, mohon sarannya tuh Tat gimana caranya? Gampang itu Mbak Rama, gampang banget. Ya, cari pembeli pohon besar, lu jual aja dulu pohonnya. Aduh, di pot susah ya Tat. Oke, yang pertama, ini ngapa saya jadi tukang tanaman ini Pak Santi? Tuh kan ahlinya. Makanya kalau posting itu semua orang pada ngeliat. Iya. Jadi udah ahli. Saya punya pengalaman nih Mbak Rahma, ya Haji Rahma, ya amin, insyaallah. Amin ya Rabbal. Jadi Haji Rahma, saya punya pengalaman. Saya ada pohon duren 3 biji sama pohon mangga yang gede-gede, kemudian pohon jambu Jamaika gede. Nah caranya adalah yang diameter kira-kira 3-4 meter itu dipapak. Jadi si pohon ditelanjangin gitu, jangan ada cabang kanan kiri. Yang cabang kanan kirinya yang bagian atas aja. Gitu. Yang bagian atasnya pun dijarangin. Nah, kalau udah dijarangin nanti dia numbuhnya dia berkembang begitu tuh ke atas tuh. Sat gitu. Nah, sehingga matahari udah bisa masuk karena dia kalau diameter 3, 4, 5 meter ya matahari udah bisa masuk ke kebun, ke bawah. Tapi pengaruh nggak Tat itu sama pohon yang inti? Maksudnya pohon yang kita potong misalkan duren gitu. Nah, dia produksinya jadi berkurang mungkin. Enggak, kalau lo minta maaf sama dia. Jangan main potong-potong aja. Ya, siap. Ajak ngomong gitu. Bisa ngomong, duren maaf ya gue potong lo ya supaya lo bisa bagi-bagi sama yang lain. Terus lo kan udah gede, lo jagain yang kecil nih, gitu. Harus ngobrol gitu, Tat? Bener harus ngobrol, asli ngobrol. Siap. Karena ya kasih tahu sama teman-teman yang belum pada punya jodoh ya, sering-sering ngobrol sama jodohnya. Iya, self talk. Jodoh lu dateng dong gimana? Iya, siap. Ketemu gitu. Siap. Iya, makasih Tat. Yo, oke, Haja Rahma. Makasih Haja Rahma. Ini ada pertanyaan buat Papa Online dari Mbak Fatimah
Mahdia. Apa bantuan Pemprov untuk memberikan insentif buat kami penanam sayur rumahan. Jadi kami punya program dan tergantung di mana tempatnya. Kalau di Wali Kota Selatan nanti saya hubungkan dengan Pak Ustadz Marullah. Karena kita di setiap kota itu ada insentif untuk komunitas-komunitas yang memberikan satu contoh yang baik untuk menanam sayur di rumah. Karena bagian daripada ketahanan pangan itu dimulai dari ketahanan pangan di keluarga. Dan baru ditingkatkan ke RT, ke RW. Nah, di tempat saya di sini juga ada di Kelurahan Selong, namanya Selong Farm. Tapi semuanya dimulai dari rumah. Kalau di rumahnya kita sudah punya ketahanan pangan dengan menanam sayur, insya Allah kita bisa membantu pemerintah untuk memastikan harga-harga bahan pokoknya itu stabil dan terjangkau. Pertanyaan berikutnya, Baiti. Buat Papa Online lagi nih. Contoh kota di luar negeri yang urban farmingnya sukses. Oh banyak. Banyak bener. Banyak benar di Eropa, di Jepang. Di Jepang banyak sekali, itu hampir semua rumah-rumah ada urban farmingnya. Di Korea Selatan saya juga sudah lihat, mereka itu padahal mereka 4 musim. Bayangkan yang cuma 2 musim kayak Indonesia, lebih potensinya yang lagi lebih besar. Jadi jadi untuk ini mungkin Mas Baiti ya, urban farming ini sudah terbukti berjalan di kota-kota metropolitan besar seperti Tokyo dan lain sebagainya. Dan seandainya kita bisa memulai dari rumah kita sendiri, malah kalau kita punya apartemen sendiri, itu di balkoni dimanapun juga bisa kita lakukan dengan pendekatan teknologi ya. Ada hidroponik maupun pendekatan-pendekatan yang lain. Nah ini berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih buat Pak Ustadz. Ini tapi ini nggak ada hubungannya sama pangan, tapi baru saja pemerintah, ini agak berat sih. Pemerintah baru saja mengumumkan haji, Ustadz. Ini udah ayahnya udah menunggu berbelas-belas tahun. Nah, udah cukup lanjut usianya, Ustadz. Bagaimana hukumnya nih, Ustadz? Seandainya pemerintah tidak memberangkatkan haji, apa betul itu sudah dianggap haji, dan bagaimana caranya seandainya nggak ada umur orang tua kita ke tahun depan? Gimana, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya nih ada pesan buat Pak Sandi nih dari akun Nur F. Floris. Ya, Pak Ustadz bilangin Pak Sandi, rekrut saya tukang bunga jadi mitranya di Oke Ocre. Oke Ocre. Kelihatannya banyak yang belum masuk nih teman-teman pengusaha di Oke Ocre. Iya, ini nanti tolong Nur, ini jangan-jangan Nur istri saya bukan ini? Bukan. Ini Nur _ F. Floris di akun IG. Nanti saya forward. Di Rawabelong bukan nih? Nanti di tag saya nih, Ustadz ya. Ya, di tagin lah. Ada dari Uya 789, Bang Sandi pakai seragam RSU. Apa itu RSU? Ini RSU. Oh itu. Oke, yang tadi ya gini. Ya soal rasa tetap nggak bohong. Biar gimana lebih enak haji lah ya kan. Tapi soal masalah udah rukun Islam kelimanya penuh, itu juga nggak bohong bahwa seseorang yang udah niat, apalagi sudah distempel memang bakalan berangkat, tapi takdirnya nggak berangkat, insya Allah dengan izin Allah malah dia mendapat haji yang kamilan, yang tamatan, yang haji yang sempurna. Dan inilah kiranya Pak Sandi rukun iman yang ke-6. Kita nih suka lupa kalau rukun iman itu ada 6. Ya salah satu yang banyak orang nggak aware, nggak waspada adalah rukun iman yang ke-6, yakni percaya dengan ketetapan Allah, percaya dengan keputusan Allah, percaya sama takdir, qadar yang baik yang buruk semua datang dari Allah gitu kan. Dan tidak semua orang diberi kesempatan mencicipi rukun iman yang ke-6, nggak semua orang. Nah, pada saat seperti ini kita dilihat banget
kalimatnya, pikirannya, perasaannya mesti yang baik-baik, mesti yang positif-positif. Jadi jangan sampai kemudian di episode begini kalimat kita jelek sehingga kemudian malah mendatangkan kenegatifan, jadi malah menjadi azab buat kita. Tapi kalau kita baik, oh mungkin saya tahun depan bisa hajinya bareng-bareng sekeluarga kali, misalkan begitu. Atau nanti ada hadiah dari Allah di masa jeda bisa umroh bareng anak cucu gitu misalkan. Atau Allah percaya saya masih bisa panjang umur, Abah masih bisa panjang umur dalam keadaan sehat, bisa ya gitu. Pokoknya terus aja berkata-kata yang baik gitu ya. Misalkan kayak orang habis di PHK. Kalau bahasa dia PHK, ya pasti horor. Tapi ketika bahasa dia, okay, it's time to me to be entrepreneur misalkan. Oh ini waktunya buat saya jadi pedagang kan jadi hore gitu. Jadi awesome gitu ya. Awesome apa? Keren gitu loh. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, tidak ada satu keputusan pun kecuali keputusan itu adalah keputusan Allah. Tidak ada ketetapan pun kecuali ketetapan itu ketetapan Allah. Allah cuma minjem aja mulutnya si fulan, tangannya si fulan gitu ya. Baik untuk misalkan memberi kita manfaat atau memberi kita madorot. Aslinya sama Allah aja. Ya udah, kalau emang sama Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nanti akan membuka banyak kepositifan yang lain. Karena siapa yang kemudian ridho dengan keputusan Allah, ketetapan Allah, itu Allah gantinya tuh banyaknya gak ketulungan gitu loh. Banyaknya benar-benar gak ketulungan itu. Mudah-mudahan lah gitu ya, banyak cerita-cerita ajaib yang manis-manis ketika kemudian jemaah haji pada bersabar. Pada kemudian dia redo, ikhlas gitu. Saya juga termasuk yang pernah gagal berangkat, Pak Ketua. 2005 saya gagal berangkat, 2006 malah punya travel umroh haji, terus pergi berdua sama istri, sampai sekarang nggak putus. Dulu sedihnya minta ampun, sedih, malu, mana udah ditulis haji di TV gitu kan. Ditulis tuh Haji Yusuf Mansur. Tiba kita gagal berangkat. Gagal berangkatnya karena perkara sepele lagi, bukan perkara yang gimana-gimana. Travel haji yang minta saya jadi pembimbing menyadari, tahu, bahwa saya belum pergi haji. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Ketua. Afwan nih Ustadz Yusuf, ternyata ente belum pernah haji ya? Iya, belum pernah haji. Ya kalau gitu ente nggak bisa jadi pembimbing, ente jadi jamaah dulu. Oh ya nggak apa-apa nih jamaah. Ya tapi ente mesti bayar. Konyol nggak tuh? Mesti bayar. Padahal waktu 2005 itu kan saya mulai naik tuh. Mulai naik, orang banyak yang mau bayar saya malah mau ngasih saham segala macam. Saya kunci enggak, saya berangkatnya sama si Fulan karena dia udah pertama yang bilang saya bakal haji. Tapi menyakitkan loh. Bener loh. Mana H-3 lagi di ininya, di kuncinya H-3 Siskohat tutup. Nah udah. Tapi waktu itu saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, kayaknya Allah pengen kita berangkat pakai travel sendiri nih. Gitu, ngomongnya begitu aja udah. Bener, 2006 tuh, deng gitu. Berangkat izin Allah Subhanahu wa taala pakai travel sendiri gitu. Insya Allah lah teman-teman. Pokoknya kalau yang musibah-musibah itu asal kita pikiran, kalimat, hati, perasaan itu baik, itu bukan musibah itu, anugerah dah. Yakin itu. Yakin pasti. Gitu, Pak Ketua. Saya juga pernah gagal berangkat. Oh iya? Iya, gagal berangkat tahun 2001. Masa sih? Udah tinggal bulan depan gitu terus gagal berangkat. Allah. Tapi rupanya Allah gantikan ya, karena kan saya waktu itu ngerasain di PHK ya Ustaz ya, sama banyak masyarakat yang merasakan di PHK, tapi justru itu Allah nguji kesabaran kita. Saya akhirnya berangkat hajinya tahun depannya. Tapi setelah itu alhamdulillah rezeki dilancarkan, usaha yang dari tadinya cuma 3 orang karyawannya bisa tumbuh berkembang. Sekarang udah ya setelah jatuh bangun Ustaz, berkali-kali melewati krisis, sekarang usaha kita sudah buka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Jadi alhamdulillah dari nggak jadi berangkat itu malah Allah bukakan begitu banyak peluang. Nah, tapi ini ada pertanyaan cukup teknis nih, Ustaz. Sebagai pemilik umroh dan
haji, Biro Umroh dan Haji. Ini dari namanya Pak Aster. Ustadz, saya pengusaha Biro Haji dan Umroh. Saya didorong-dorong suruh melunasi biaya haji. Padahal pemerintah harusnya sudah putuskan perkirakan haji bakal ditunda karena COVID. Saya nggak niat suuzon pemerintah, tapi uang saya sekarang stuck. Bagaimana nih Ustadz menyikapinya? Saya mesti mencermati dulu nih pertanyaan ini. Jadi nggak bisa kita langsung jawab kelihatannya. Iya. Ya, kita mesti cari tahu dulu apa yang terjadi di kemudian hari. Karena ini emang cabang pertanyaannya bakal banyak nih. Yakin saya cabang pertanyaannya bakal banyak. Bakal banyak dan ini bisa nggak selesai diskusinya ini. Iya, ini karena baru saja diumumkan. Baru saja diumumkan ya. Dan ya lebih baik kita tunggu dulu pengumumannya, kita jangan terburu-buru menghakimi dan lain sebagainya. Mari kita terima semua ini sebagai bagian dari takdir. Ini juga ada yang gagal berangkat haji nih, Gus Daeng nih. Doain, Ustaz, tahun depan kita semua dapat kesempatan berhaji. Allah. Nah, kita ini udah di penghujung acara kita nih, Ustaz. Aduh, masih kangen nih, Pak Tua. Kita masih kangen banget, tapi waktu juga yang akan kita. Benar. Mohon pesan-pesan penutup dari Ustadz dan tolong doa juga dari Ustadz. Iya, bismillah, ada doa yang cakep banget yang harus diamalin sama teman-teman semua. Pakai bahasa Indonesia aja doanya. Ya Allah, saya pengen bisa punya kebun gitu. Saya pengen bisa nanam-nanam, saya pengen bisa miara-miara yang kemudian bisa jadi pengusaha tanaman dan pengusaha ternak. Ya Allah gitu. Ini doa asik punya karena doa pakai bahasa Indonesia aja. Tambahin nih, ya Allah kalau bisa saya malah bisa ekspor gitu tanaman dan ekspor hewan ternak ke seluruh kota di seluruh dunia. Kalau bisa saya bisa punya kebun juga langsung di kota-kota lain di seluruh Indonesia dan di kota-kota lain di seluruh dunia. Ini menjadi warisan saya dan Pak Sandi ke teman-teman bahwa memang nomor satu bukan modal, bukan juga pengalaman dan ilmu. Nomor satu ngomong aja sama yang punya tanaman, ngomong aja sama yang punya piaraan bahwa kita mau ikutan nanam-nanam dan mau ikutan miara-miara. Selebihnya jangan mikir, langsung aja jalan gitu. Langsung aja apa yang bisa ditanam, apa yang bisa kemudian kita piara. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa teman-teman semua punya banyak ide-ide kreatif yang saya dan Pak Sandi juga nggak ngerti, nggak tahu. Yakin teman-teman milenial juga bakal lebih banyak lagi idenya nih Pak Sandi ya, untuk kemudian membantu para petani-petani di daerah-daerah juga ngebebas ya, bisa direct langsung ke pembeli-pembeli di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Pak Sandi. Makasih, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Mari kita ciptakan peluang-peluang usaha dari sektor pertanian, kebun, peternakan. Kita insya Allah bisa memiliki ketahanan pangan, harga bahan pokok kita bisa terjangkau dan kita bisa cukupi. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makna yang mengangkat derajat kita di COVID-19 ini. Semoga Indonesia juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Asli masih kangen Pak Ketua. Ada Bima yang belum jodoh, tadi udah saya suruh ajak ngomong jodohnya. Sini jodoh. Jodoh sini lo, mana sih? Ini jodoh. Gitu, mana Bu Linda, nyalain kameranya. Ini ada Bu Linda nih. Bu Linda tanya zikirnya apa tuh, Ustaz? Buat itunya. Buat jodoh ya? Tanamannya. Buat jodoh apa buat tanaman? Buat tanaman, zikir apa nanyanya? Ajak ngomong biasa aja kayak ibunya Pak Sandi.
ajak ngomong, tanaman lo berbuah dong, kalau ntar berbuah ntar gue sedekain buat tetangga-tetangga gitu. Itu. Oke. Oke. Makasih Pak Sandi. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam sama keluarga. Iya. Salam sama Sulaiman. Ya. Mari Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.